Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul nama Pekalongan. Kota Pekalongan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Pekalongan di selatan dan barat. Kota Pekalongan mempunyai moto batik, bersih, aman, tertib, indah, komunikatif. Julukan kota Pekalongan adalah Kota Batik atau World City of Batik. Sedangkan Kabupaten Pekalongan sendiri mempunyai moto Pekalongan Santri, sehat, aman, nyaman, tertib, rapi, dan indah. Sejarah nama Pekalongan. Sejarah berdirinya kota Pekalongan tidak terlepas dari cerita perjalanan babat alas yang dilakukan Bahu Rekso. Diawali dengan babat Kendal, babat alas Roban, dan kemudian babat alas Gambiran. Sejarah lahirnya kota Pekalongan memang masih ada benang merahnya dengan kisah Bahu Rekso, yang menurut cerita rakyat, beliau membuka alas Gambiran dengan cara topo ngalong atau bertapa menyerupai kelelawar. Babat alas Gambiran sejatinya merupakan wujud hukuman dari Sultan Agung terhadap Bahu Rekso karena telah menyalahi tugas. Sebenarnya Bahu Rekso diperintahkan untuk menyampaikan lamaran Sultan Agung kepada Dewi Rantamsari dari Kalisalak dan memboyongnya ke Mataram. Tetapi Dewi Rantamsari tidak mau atau menolak lamaran dari Sultan Agung. Dia lebih menyukai Bahu Rekso. Begitupun Bahu Rekso yang tidak bisa membohongi perasaannya terhadap Dewi Rantamsari. Singkat cerita, Bahu Rekso membawa gadis lain yang bernama Endang Wuranti menuju Mataram, dan Endang Wuranti disuruh mengaku sebagai Dewi Rantamsari di hadapan Sultan Agung. Tetapi di depan Sultan Agung, Endang Wuranti tidak bisa berbohong. Dia akhirnya mengaku bahwa dia adalah Endang Wuranti, bukan Dewi Rantamsari dari Kalisalak. Atas kesalahan tadilah Bahu Rekso dihukum, diberi tugas membabat alas Gambiran yang terkenal wingit, angker, yang dihuni banyak berbagai jin lelembut serta siluman. Mulainya perjalanan babat yang dilakukan Bahu Rekso ini diawali dengan keberhasilan Ki Ageng Cempaluk menjadikan hutan Kendal Sari sebagai Kadipaten Kendal. Kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Sundana atau Joko Bahu, Bahu Rekso Muda, yang pada tahun 1614 Masehi mendapatkan kepercayaan dari Raja Mataram yang ketiga, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, untuk memperluas kekuasaan Mataram di wilayah pesisir Kilen atau pesisir barat. Perjalanan babat berikutnya adalah babat alas Roban. Kemudian dilanjutkan dengan alas Gambiran yang diperuntukkan menjadi daerah penyuplai pangan atau lumbung padi bagi kerajaan Mataram. Beliau membuka alas Gambiran dengan cara topo ngalong
atau bertapa menyerupai kelelawar. Alas Gambiran diresmikan menjadi Kadipaten Pekalongan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1042 Hijriah atau 25 Agustus tahun 1622 Masehi. Atas kegemilangan prestasi ini, kemudian Bahu Rekso diangkat menjadi Tumenggung di Kadipaten Kendal. Pada tahun 1622 tersebut, Sultan Agung mengangkat Pangeran Mandurareja sebagai Adipati Pekalongan, dan pada tahun yang sama Sultan Agung memerintahkan dan mengangkat Tumenggung Bahu Rekso sebagai Laksamana Armada Laut Kerajaan Mataram setelah Tumenggung Bahu Rekso berhasil menaklukkan Kadipaten Sukadana di Kalimantan Selatan dalam catatan Haji de Graaf Puncak Kekuasaan Mataram. Penamaan wilayah yang kita kenal sebagai Pekalongan ini tercatat dalam kisah perjalanan Bujangga Manik atau pangeran dari Kerajaan Sunda Pakuan yang menulis seluruh perjalanannya di Pulau Jawa dan Bali. Ia menyebut nama Pekalongan dan Sungai Kupang. Sedangkan dalam buku babat Mataram era Sultan Agung, nama Pekalongan disebut dengan nama Pengangsalan. Penyebutan nama Pekalongan dengan nama Pengangsalan menurut Raden Mas Aryo Purwolalono, seorang pangeran Mataram yang datang ke wilayah Pekalongan sekitar tahun 1865, menyebut bahwa nama Pekalongan merupakan nama turunan dari kata along, yakni suatu kata yang dekat dengan dunia nelayan, dengan arti memperoleh hasil tangkapan ikan, seperti kata pengangsalan yang hampir mirip dengan arti pendapatan. Kemudian berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Pekalongan pada tanggal 29 Januari tahun 1957, nama Pekalongan berasal dari kata a, pek, halong, an, yang berarti pengangsalan atau pendapatan dari laut. Banyak versi yang menyebutkan asal nama Pekalongan. Belum ada prasasti atau dokumen terdahulu yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Terlepas dari hal itu, kini Pekalongan telah melahirkan perusahaan sarung terkenal seperti PT Bismatek Industri atau Gajah Duduk, serta menjadi kota penghasil batik yang besar, sehingga mempunyai julukan sebagai kota batik atau World City of Batik. Kemudian pemerintah kota Pekalongan sejak 6 April 2007 telah menetapkan hari jadi kota Pekalongan pada tanggal 1 April 1906 melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2007. Tanggal tersebut merupakan saat diumumkannya Stanblad nomor 124 tentang desentralisasi dengan pemisahan keuangan untuk ibu kota Pekalongan dari keuangan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan hari jadi Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan pada hari Kamis Legi tanggal 25 Agustus tahun 1622 atau pada 12 Rabiul Awal 1042 Hijriah pada masa pemerintahan Kiai Mandurareja. Beliau merupakan adipati yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo sekaligus sebagai Bupati Pekalongan I. Begitulah sejarah singkat tentang asal-usul nama Pekalongan.